Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online Indonesia ya, Gojek, Grab, dan khususnya untuk Shopee Food. Oke, kali ini saya sedikit berbagi informasi ya, cara menyelesaikan orderan fiktif ya. Jadi kemarin tuh saya kena orderan fiktif non tunai. Jadi ini saya sedikit ngasih informasi cara menyelesaikan orderan fiktif non tunai. Oke. Mungkin untuk yang rekan semuanya untuk orderan fiktif tunai mungkin udah pada tahu ya. Jadi kali ini saya kemarin tuh dapat orderan fiktif yaitu non tunai. Oke, sebelumnya untuk rekan semuanya saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Oke, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan untuk yang like dan subscribe saya doakan semoga kalian selalu diberi rezeki yang lancar dan orderannya selalu gacor, amin. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini jadi cerita dari awal ya. Biasa untuk orang semuanya awal dapat orderan Shopee Food. Biasa ya, kita chat dulu sudah sesuai, dan si CS tuh chat oke ya. Awalnya chat oke, kemudian nominal sih nggak besar sih, cuman kalau nggak salah itu 30.000 ya, kalau nggak salah itu 30.000. Dia bilang oke, kemudian saya OTW ke resto, kemudian dibikinin selesai, kemudian saya antar ke tempat tujuan ya. Jadi pas nyampe tujuan itu untuk rekan semuanya ini pembayarannya menggunakan non tunai ya. Jadi pakai Shopee mereka dia ya. Jadi pas nyampe tujuan saya chat di aplikasi Shopee drivernya itu nggak dibalas sama sekali ya. Jadi nggak dibalas sama sekali. Kemudian saya masukkan nomornya ke WhatsApp ya. Jadi ada WhatsAppnya. Ketika saya masukkan kontak ke nomor ke HP ada WhatsAppnya, saya chat lewat WhatsApp. Bukan, pertama itu saya langsung telepon ya. Di itu langsung saya telepon, langsung berdering, kemudian diangkat sama dia, dan diangkat itu dia sempat bilang halo, ini dari siapa? Saya bilang saya dari driver Shopee Food, dan saya belum menjelaskan ya, saya udah berada di titik itu, saya mau menjelaskan itu sampai belum sempat menjelasin sama dia udah ditutup duluan. Jadi udah dimatiin duluan, kemudian saya telepon ulang sampai 5 kali itu ditolak langsung ya. Setelah saya klik saya telepon, ditolak lagi sampai 5 kali. Nah, saya bingung dong jadinya untuk semuanya. Terus kemudian saya chat lewat WhatsApp ya. Saya udah ngasih tahu, saya foto barangnya, makanannya, kemudian saya foto tempatnya, lokasi titiknya itu saya foto, saya kirim ke dia. Kalau saya dari driver Shopee Food, saya udah jelasin. Itu dibaca semuanya biru ya. Kalau dibaca itu pasti warnanya biru semua. Kalau di WhatsApp itu biru, dibaca semuanya untuk sahabat ya, tapi nggak dibalas sama sekali. Dibaca tapi nggak dibalas. Nah, di situ tuh saya mulai curiga. Saya di situ bingung ya, udah di telepon nggak diangkat, langsung dimatiin, langsung ditolak, terus di chat masuk dan dibaca tapi nggak dibalas. Nah, itu bingung, saya udah mulai curiga. Nah, itu saya jadi bingung ya. Jadi ini orderan antara fiktif bukan, asli bukan. Jadi ini orderannya di tengah-tengahnya yang saya bingung itu. Jadi fiktif bukan, asli bukan. Nah, itu karena pembayaran non tunai itu saya bingung ya. Kemudian itu saya nanyanya di situ aman, ternyata di titik itu belum ada keterangan yang jelas ya. Saya nanya yang lewat pas di titik itu di rumah-rumah sebelahnya itu nggak ada yang tahu. Dan kemudian mau nggak mau saya nggak mau ngambil resiko ya, apabila itu saya selesaikan di tempat ataupun saya seperti orderan fiktif tunai, itu kan penyelesaiannya gampang banget, gak lama ya, mungkin cukup 15 menit OTW ke panti yatim itu beres ya, kop surat, foto data semuanya itu beres. Nah, ini masalahnya non tunai, dan kemudian non tunai ini otomatis si pemesan ya memegang kendali penuh ya. Jadi apabila saya ceroboh ya, saya nggak mau akun saya kenapa-napa ya. Jadi itu taruhannya di akun apabila saya selesaiin juga, soal meskipun itu pembayaran pakai Shopee Pay. Takutnya ini orangnya rese ya atau jahil ya. Nah, saya bingung waktu itu. Nah, jadi ini kemudian setelah saya bingung, saya mau nggak mau chat live agen Shopee lewat aplikasi Shopee Shop, dan terus kemudian itu di situ ditangani ya. Saya udah chat live, kemudian saya ngasih tahu kalau saya terkena orderan asli bukan, fiktif bukan. Jadi pembayaran pakai Shopee Pay, soalnya orangnya nggak bisa dihubungin langsung dimatiin, di chat dibaca tapi nggak dibalas sama sekali. Oke, saya udah jelasin ke Shopee, kemudian sama Shopee itu
karena ini orderannya fiktif bukan asli bukan ya, mungkin mereka juga bingung ya. Saya itu chat live-nya itu disuruh nunggu notifikasi secara berkala ya, itu lewat email, dan itu nggak ada penyesalan sama sekali selama saya nunggu itu 1,5 jam, 1:45 lah, 1 jam 45 menit, hampir 1 jam. Itu nggak ada penyelesaiannya, lama banget nunggunya. Saya ganti-ganti CS Shopee Food customer service dari berikutnya itu ganti-ganti sama semuanya, itu nunggu notif secara berkala lewat email, dan saya nunggu itu lama banget itu ya, itu lama banget saya nunggunya. Saya sampai bosan karena memakan waktu, saya jadi rugi waktu ya, itu saya jadi rugi waktu. Kemudian ini maaf ya, jadi ini tadi ada yang lewat, ada embek pada lewat jadi saya matiin sebentar. Lanjut ya untuk semuanya ya. Jadi seperti tadi saya bingung, setelah udah chat suruh nunggu secara berkala, itu lama banget prosesnya. Saya jadi bingung ya, ini antara fiktif dan bukan. Mungkin untuk semuanya rekan-rekan yang pernah dapat orderan kayak gini, jadi orang jahil ya, jadi jatuhnya orang jahil banget atau rese ya. Jadi gue nggak tahu dia itu mau, apabila saya selesai itu pasti ngaruh di akun saya, pasti langsung jepret ataupun langsung kena PM ya pastinya. Itu takutnya dia rasa laporan ketika saya selesai, meskipun itu saya antar ke panti yatim juga atau gimana pun ya, soalnya itu pemakaian non tunai, beda sama yang fiktif tunai ya, itu gampang banget misalnya, pasti rekan-rekan semuanya udah tahu. Nah ini saya lanjut ya. Jadi itu saya bingung. Kemudian setelah selama 1 jam 45 menit itu mau nggak mau saya harus nyari akal atau nyari cara lain ya, sambil saya nunggu konfirmasi dari Shopee, dari Shopee-nya. Dan kemudian saya itu nyari akal, yaitu saya nyari RT dari RT berapa itu saya cari ke PRT terlebih dahulu ya, untuk semuanya agak ribet nih ngomong PRT terlebih dahulu. Kemudian saya itu ada inisiatifnya ke situ arahnya, saya nyari RT-nya, kemudian saya tanyain, Pak, untungnya di foto profil si foto profil WhatsApp ini ada fotonya, itu jelas ya Mbak, jelas itu fotonya. Saya tanya foto sama nomor telepon, saya nanya fotonya kenal, untuk Pak RT-nya katanya kenal, cuman nomor teleponnya nggak tahu, dia bilang oke kenal. Kemudian saya ditunjukin ke rumahnya. Jadi dari titik untuk rumahnya itu lumayan jauh ya, mungkin sekitar, kalau nggak salah itu kurang lebih sekitar nggak nyampe 300 meter ya, mungkin 200-an lah, 200 meter itu. Soalnya di gang saya agak masuk ke dalam lagi. Kemudian saya ditunjukin sama Pak RT rumahnya di situ. Ternyata benar di situ ya, untuk semuanya ya, benar di situ rumahnya, cuman orangnya itu nggak ada di rumah. Saya di situ Pak RT, saya nanya Pak RT, benar rumahnya di sini, benar, cuman orangnya nggak ada, tapi di situ ada keluarganya, untungnya ada keluarganya. Dan ketika itu saya nanya bener fotonya, saya tunjukin. Jadi ini ceritanya ditolong sama foto profil dari WhatsAppnya itu, saya ngomong ke orang tuanya, ada orang tuanya si ibu-ibu ya, jadi itu orang tuanya si ibu-ibu. Saya nanya terus, kemudian bener katanya itu untuk ini anaknya katanya ya, katanya, cuman orangnya itu nggak ada di rumah. Dan sama si ibunya ini ditelepon guys. Jadi sama si ibunya ini ditelepon, tapi itu nggak diangkat sama sekali, itu saya nanya. Jadi saya juga bingung, jadi mau nggak mau itu saya nunggu sebentar lagi dari CS Shopee. Kalau saya bilang kalau saya udah ketemu keluarga, tapi dari pihak Shopee tetap disuruh nunggu notif secara berkala lewat email kan. Jadi saya bingung ya, ini penyelesaiannya itu untuk orderan antara fiktif dan bukan fiktif ini ya, ini sangat susah menurut saya, ketimbang orderan yang fiktif asli tapi pakai tunai ya, itu enak banget ya. Nah ini terus kemudian saya inisiatif, jadi data sama nomor si ibunya, nama orang tua ya, nama sama foto si ibunya saya masukin ke Shopee atau saya kirim ke Shopee ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya selesaiin itu. Setelah saya selesaiin itu, nggak tahu kenapa itu ngaruh banget, meskipun nggak ada notif ya, jadi ngaruh sama akun saya itu hanya sekitar
kurang lebih itu hampir setengah hari setelah saya menyelesaikan orderan itu tadi, tapi nggak ada notif. Dan email secara di email itu yang notif disuruh nunggu secara berkah itu tetap ditangani, sedang dalam penanganan. Jadi saya juga bingung. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya, jadi apabila ada orderan fiktif, bukan fiktif ya, di tengah-tengah ya, fiktif bukan, asli bukan, jadi dia pembayaran pakai non tunai, jadi dihubungin langsung ditolak, di chat masuk dibaca tapi nggak dibalas ya. Nah itu yang bikin saya bingung. Jadi untuk semuanya apabila ada yang sama seperti hal yang saya alami, tolong ceritakan itu penyelesaiannya dari Shopee itu gimana, soalnya saya belum dapat itu, belum ketemu atau belum dapat penyelesaian dari Shopee ya, soalnya terlalu lama menurut saya, itu lama banget. Jadi saya nyari inisiatif sendiri. Jadi penyelesaian saya itu yang kena orderan fiktif non tunai, jadi seperti itu tadi. Untuk syukur-syukur ada alamatnya yang lengkap ya, RT RW sama foto profil ya. Itu saya tolong kalau ada alamatnya sama foto profil, kita bisa tanya-tanya di RT itu ya. Itu cara menyelesaikan orderan fiktif non tunai yang saya pakai. Jadi untuk rekan semuanya, jadi yang real asli dari penyelesaian dari pihak Shopee itu saya belum ketemu ya. Mungkin rekan semuanya pernah mengalaminya, penyelesaiannya dari Shopee itu gimana, mungkin kalian bisa chat di kolom komentar yang sudah saya sediakan ya untuk rekan semuanya. Oke, jadi untuk semuanya rekan semuanya, cara menyelesaikan orderan Shopee Food fiktif pakai non tunai, jadi seperti itu tadi ya. Kita harus inisiatif ya, bagaimana ini cara menyelesaikannya ketika dapat orderan seperti yang saya alami ya untuk rekan semuanya. Jadi ini taruhannya ke akun kita banget ini, taruhannya ke akun kita banget. Apabila kita selesaiin di situ juga ataupun kita ke panti yatim, jadi itu menurut gue juga akun gua itu atau akun kita itu bakalan ngaruh banget, bakalan bisa kena PM apabila itu yang order itu rese ya atau jahil, dia sengaja order apabila kita selesaiin di tempat atau kita selesainya meskipun di tempat panti yatim, tapi kalau tidak ada konfirmasi dari pembeli ya, nah itu sangat bahaya banget. Itu pasti mereka akan laporan, akun kita pasti akan masuk kena PM. Jadi mau nggak mau kalian harus tetap chat live Shopee seperti yang saya tadi, tapi apabila dari Shopee tetap nggak ada keterangan jelas atau sangat lama, butuh waktu lama ya, kalian harus inisiatif sendiri seperti yang saya alami tadi ya. Mungkin rekan semuanya di lapangan semuanya ini sedikit aja infonya seperti yang saya bilang tadi ya, untuk cara menyelesaikan Shopee Food dengan fiktif ya, fiktif dengan non tunai, menyelesaikan orderan fiktif non tunai ya. Jadi seperti itu untuk semuanya, infonya sedikit untuk semuanya, semoga bermanfaat rekan-rekan semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa, kita sambung lagi video berikutnya nanti. Oke, assalamualaikum, salam satu aspal.